Setelah Ana keluar kamarnya, ia langsung pergi ke kamar mandi hanya untuk menggosok gigi dan membersihkan muka. Barulah ia akan keluar menemui mama dan papanya di ruang makan. Kenapa tidak langsung mandi? Jika ia mandi maka sang mama akan lama menunggu, otomatis ia akan diamuk karena telat jam makan. Sampai di ruang makan ia menyapa mama dan papanya. Tak lupa ia mencium pipi mama Ingrid. Begitulah Stefan. Kelihatan ia memang kaku, tapi ternyata ia bisa hangat dengan keluarganya. Pagi Pa, Ma, Kap. Cuiman mendarat di pipi sang mama. Pagi Stef, ayo cepat sarapan, ucap mama Ingrid. Stefan mengambil roti dan meletakkannya di piringnya, mengolesi dengan selai yang sudah tersedia di atas meja. Ana menuangkan minuman di gelas yang ada di sisi mereka. Sesekali matanya melirik ke arah Stefan. Jantungnya masih berdetak kencang karena kejadian tadi. Entah kenapa jantungnya tidak berhenti berdetak kala melihat Stefan. Bagaimana persiapan pernikahanmu, Steve? Sudah sampai mana? Tanya Papa Ardan. Mendengar pertanyaan itu membuat hati Ana tersentil. Ia melirik Stefan untuk mendengar jawaban Stefan. Sudah 80%, Pak. Hari ini kami akan fitting baju pengantin, jawab Stefan sambil mengunyah makanannya. Entah kenapa hati Ana merasa sakit saat mendengar ucapan Stefan. Wanita mana yang tidak sakit mengetahui suaminya akan menikah dengan wanita lain? Tentunya Ana sangat sakit. Tapi ia tepis perasaan itu. Ia sadar ia hanyalah pembantu, bukan istri sang majikan. Setelah selesai menuangkan air minum, Ana beranjak melangkahkan kakinya pergi, namun Stefan memanggilnya. Ana, panggilnya, kamu tolong bersihkan kamar saya ya. Perintah Stefan. Iya Tuan, jawabnya dan langsung pergi. Kamu minta Ana membersihkan kamarmu? Tanya Mama Ingrid tidak percaya. Stefan hanya mengangguk sebagai jawabannya. Mama Ingrid sungguh tidak percaya. Stefan yang tidak pernah mengizinkan kamarnya dibersihkan oleh orang lain. Dan kini ia minta dibersihkan oleh Ana. Sungguh ajaib, pikir Mama Ingrid. Kamu serius, Stef? Tumben. Biasanya kamu gak pernah izinin orang lain buat bersihkan kamarmu. Tanya Mama penasaran. Yah, karena aku lihat Ana kerjanya bagus, jawab Stefan. Ia sebenarnya pun merasa aneh. Entah kenapa ia suka melihat Ana di kamarnya. Ia ingin Ana lebih lama dan lebih sering masuk ke kamarnya. Ana, sini deh, panggil Teh Mina. Mendapati namanya dipanggil, Ana menghampiri Teh Mina di ruang belakang, tempat biasa mereka para pekerja jika makan bersama. Ada apa, Teh? Tanya Ana. Ini bagaimana memainkannya? Tanya Teh Mina menunjuk aplikasi berwarna hitam putih itu. Teh Mina main ini? Wih, canggih juga Teteh. Ana tertawa memuji. Ya gak apalah nak. Masa anak muda saja yang mau eksis? Teh Mina juga mau. Siapa tahu Teteh bisa viral nanti di sini. Antusias Teh Mina. Bikwati hanya menggeleng melihat Mina seperti ABG. Ana pun mengajari Teh Mina cara menggunakan aplikasi itu. Ana yang meski dari kampung, tapi dia tidaklah buta akan teknologi. Ia mengenal semua aplikasi yang semua orang pergunakan saat ini. Dan dia juga mempunyai beberapa akun sosmed, seperti X, FB, Wah juga TikTok. Meskipun ponselnya tidak sebagus dan secanggih orang kebanyakan, namun itu sudah lebih dari cukup untuknya. Ya sudah Teh, aku mau ke kamar Tuan Stefan dulu. Ngapain kamu ke kamar Tuan Stefan? Tanya Teh Mina. Saya disuruh Tuan Stefan membersihkan kamarnya, jawab Ana. Apa? Kaget Bikwati dan Teh Mina kompak. Ada apa?
Kenapa kalian kaget gitu? Tanya Anna heran. Kamu serius disuruh Tuan Stefan, nak? Tanya Teh Mina. Iya Teh, serius. Emang kenapa sih? Bikwati dan Teh Mina menceritakan jika biasanya Stefan membersihkan kamarnya sendiri. Ia tidak pernah membiarkan orang lain membersihkan kamarnya. Tentu saja Mina dan Wati kaget saat tahu Anna disuruh membersihkan kamar Stefan. Fix, berarti Tuan Stefan mah suka sama kamu Anna, ucap Teh Mina. Huses, jangan ngomong macem-macem. Tuan Stefan kan sebentar lagi menikah. Mana mungkin ia menyukai wanita lain? Timpal Bikwati. Iya nih, Teh Mina ngelantur ngomongnya. Sambung Anna. Kemudian ia permisi pergi ke kamar Stefan. Saat masuk kamar Stefan, ia tidak mendapati Stefan di kamar. Ia langsung masuk dan memperhatikan sekeliling kamar Stefan. Dia di kamar mandi. Gumam Anna saat mendengar gemercik air dari dalam kamar mandi. Ia membersihkan tempat tidur Stefan mengganti spray yang baru ia ambil dari lemari. Kemudian ia membersihkan lantainya dengan vacuum cleaner. Ceklek. Suara pintu kamar mandi dibuka sontak Anna refleks melihat ke arah pintu. Stefan keluar hanya dengan menggunakan handuk yang melilit pinggang. Anna benar-benar syok melihat pemandangan di depan matanya. Ia menelan saliva melihat tubuh atletis Stefan. Dengan cepat Anna memalingkan wajahnya. Ia merasa malu melihat Stefan seperti itu. Tuan, bisakah kau memakai bajumu? Ucap Anna. Apa maksudmu memerintah saya? Ini kamar saya jadi terserah saya. Jawab Stefan ketus. Stefan duduk di tempat tidurnya sambil memperhatikan Anna yang bekerja. Dengan usilnya ia melempar bantal-bantal di lantai. Anna sedikit kesal karena Stefan terus mengganggunya. Jika seperti ini bagaimana ia bisa cepat menyelesaikannya? Tuan, jangan diserakin lagi. Aku capek bersihinnya. Terserah gue dong. Stefan kembali melemparkan bantal dan beberapa kepalan kertas. Anna yang geram mengambil bantalnya dan melempar kembali kepada Stefan. Buk! Bantalnya tepat jatuh ke arah wajah Stefan. Beraninya kau! Berang Stefan. Maaf tuan, saya gak sengaja. Anna meminta maaf. Ia merasa bersalah sudah melempar majikannya. Stefan berjalan menghampiri Anna. Merasa takut Anna berjalan mundur saat Stefan berjalan ke arahnya. Ia terus mundur hingga tubuhnya terbentur dinding membuatnya tidak bisa bergerak mundur lagi. Tuan, saya minta maaf. Ucap Anna gugup yang melihat tatapan kematian dari Stefan. Stefan semakin mendekat dan tangannya mengurung Anna di dinding. Wajahnya semakin dekat membuat Anna merasa nafasnya terhenti. Oksigen seolah habis hingga ia menjadi sesak. Kamu, berani sekali kamu melemparku, ha? Ucapnya berbisik namun penuh penekanan. Giginya gemeretak menahan amarah. Kamu harus dihukum. Tekan Stefan. Aku udah minta maaf tuan, jadi tolong maafkan aku. Lirih Anna dengan kepala tertunduk. Ternyata dia sangat cantik. Batin Stefan. Sebentar ia merasa terpesona akan kecantikan alami Anna. Dia yang tanpa make up terlihat sangat cantik. Kulit putih bersih, bibir merah seksi, ditambah aroma vanila yang menguar dari tubuh Anna sehingga membuat Stefan terlena. Stefan menelan salivanya melihat bibir Anna. Ingin rasanya ia mencicipi bibir itu. Ia menaikkan dagu Anna hingga menghadapnya. Anna yang takut masih memejamkan matanya tak berani menatap mata Stefan. Kap. Stefan mendaratkan bibirnya dengan bibir Anna. Ia benar-benar tidak tahan melihat bibir Anna yang sangat menggoda. Seketika mata Anna terbuka lebar merasakan bibirnya dijamah oleh bibir Stefan.
Matanya membola, tubuhnya langsung membeku. Melihat Anna yang syok, Stefan kembali mendaratkan bibirnya dengan bibir Anna. Ah! Anna langsung mendorong tubuh Stefan hingga Stefan terhuyung ke belakang. Tuan. Anna memegangi bibirnya syok. Ciuman pertamaku. Sambungnya. Mama Ingrid memanggil Anna untuk datang ke kamarnya. Ia ingin bercerita banyak pada Anna. Begitulah kehidupan Mama Ingrid yang hanya punya seorang anak. Tidak bisa untuk diajak bicara ataupun curhat. Ia sangat kesepian. Untung saja ada para maid di rumahnya. Jadi ia bisa bercerita maupun bercanda dengan mereka. Mama Ingrid tipe orang yang loyal dan welcome sama siapa saja. Ia tidak memandang kasta dan derajat seseorang. Sehingga para pekerja di rumahnya sangat betah dan nyaman bekerja dengannya. Anna bercerita kehidupannya di kampung. Ia juga menceritakan kisah-kisah bahagia maupun sedihnya. Mama Ingrid terharu mendengar cerita Anna. Ingin rasa ia membantu gadis cantik itu. Anna, kamu mau gak kuliah? Tanya Mama Ingrid. Kaget Anna dengan ucapan Mama Ingrid. Iya, kamu mau kuliah? Saya akan biayai kuliah kamu. Tidak usah Nyonya. Saya tidak mau merepotkan Nyonya. Jawab Anna sungkan. Ia tidak mungkin melunjak pada Mama Ingrid yang sudah baik dengannya. Ia tidak mau mengambil kesempatan kebaikan Mama Ingrid. Kamu itu masih muda Nah. Cantik lagi. Kamu harus mengejar cita-cita kamu. Tapinya, aku. Belum sempat Anna melanjutkan ucapannya, malam Ingrid memotongnya. Saya paham. Jika kamu mau, kamu bisa menggunakan gaji kamu selama bekerja di sini. Jadi kamu tidak akan merasa berhutang. Bagaimana? Saran Mama Ingrid. Yang benar Nyonya. Aku bisa kuliah dengan gaji aku kerja di sini? Mama Ingrid mengangguk tanda iya. Anna sangat senang mendapat tawaran kuliah dari Mama Ingrid. Ia sangat senang. Memang dia sangat ingin berkuliah. Tapi keadaan ekonomi keluarganya tidak mendukung hingga ia harus mengubur cita-citanya itu. Terima kasih Nyonya. Ucapnya sambil memeluk Mama Ingrid. Ia yang sangat bahagia tanpa sadar memeluk Mama Ingrid. Mama Ingrid juga tak kalah bahagia. Ia membalas pelukan Anna. Ia juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan Anna saat ini. Makasih Nyonya. Makasih. Ucapnya sekali lagi yang masih dalam pelukan Mama Ingrid. Iya. Kamu harus bisa menggapai impianmu. Kejar cita-citamu. Ucap Mama Ingrid sembari mengelus punggung Anna. Oh ya Andre. Hari ini aku ada fitting baju sama Stella. Jadi kamu siapkan semua berkas ini ya. Dan nanti kamu kirim lewat emailku saja. Baiklah. Dan ingat besok kamu harus hadir lebih awal. Ada rapat dengan para pemegang saham. Andre mengingatkan Stefan. Tok tok. Tok. Pintu diketuk dari luar. Andre dan Stefan refleks melihat ke arah pintu. Halo sayang. Stella yang datang langsung mengecup pipi Stefan. Halo, balas Stefan dan Stella langsung duduk di atas pangkuan Stefan tanpa ada rasa malu dengan Andre yang masih ada di ruangan itu. Stel, kamu bisa duduk dulu di sana ya. Aku akan menyelesaikan ini sedikit lagi. Ucap Stefan yang memang agak risih dengan sikap Stella. Stella mengeluarkan nafas kasar mendengar ucapan Stefan. Dengan malas ia melangkah ke kursi tunggu yang ada di sudut ruangan. Hanya 10 menit Stefan sudah menyelesaikan kerjaannya. Dan dilanjutkan oleh Andre. Ayo sayang. Stefan berdiri menghampiri Stella sembari mengulurkan tangannya. Dengan tersenyum Stella menyambut uluran tangan Stefan. Di butik. Selamat siang Stella.
Sapa pemilik butik sambil cipika-cipiki dengan Stella. Akhirnya kalian datang juga. Tante sudah menunggu dari tadi. Siang. Maaf Tante Maria. Balas Stella tersenyum. Kami mau melihat baju pengantin rancangan terbaru Tante. Sambung Stella. Iya. Mari. Pasti sangat cocok denganmu. Maria membawa mereka ke dalam ruangan kerjanya. Ia menunjukkan gambar rancangan gaun pengantin terbarunya. Dari gambarnya gaun itu terlihat sangat indah. Bagaimana? Kamu suka? Atau ada yang mau kamu tambahkan lagi? Tanya Maria pada Stella. Tidak Tan, ini sangat bagus. Baiklah, kita coba saja langsung ya. Maria kemudian menyuruh anggotanya mengambil gaun pengantinnya. Cobalah. Maria memberikan gaunnya untuk Stella coba dan dibantu oleh anggota Maria. Steve, aku coba ini dulu ya. Izinnya dengan Stefan. Stefan hanya mengangguk tanda setuju. Dan kembali fokus pada gawainya. Steve, kamu coba tuxedo ini. Maria memberikan sepasang tuxedo hitam pada Stefan. Gak perlu Tan. Aku tahu baju itu pasti pas dan cocok denganku. Jawab Stefan. Ceka, kamu ini. Kalau tidak cocok gimana? Ucap Maria sambil memukul lengan Stefan. Tante Maria ini masih kerabat dekat dengan mamanya Stefan. Itu makanya ia bisa memukul Stefan. Jika bukan kerabat mungkin Stefan akan mengamuk. Aku percaya sama Tante. Tante kan sangat tahu ukuran tubuhku. Jawab Stefan santai. Huf. Oke, baiklah. Jawab Maria pasrah. Pintu ruang ganti terbuka dan namuaklah Stella dengan baju pengantinnya. Semua mata tertuju melihat ke arah calon pengantin tersebut. Wow, kamu sangat cantik Stella. Puji Maria. Makasih Tan. Jawab Stella bahagia. Stefan hanya memandangi Stella dari ujung kepala hingga kaki, kemudian tersenyum. Perfecto. Ucap Stefan memuji calon istrinya. Stella merasa sangat bahagia dipuji oleh Stefan. Ia melihat dirinya di pantulan kaca sesekali berputar untuk melihat kecantikan dirinya. Gaunnya sangat cantik saat kamu yang pakai Ana. Gumamnya kagum. Ana. Ucapnya syok. Ia mengucak matanya agar penglihatannya normal. Entah kenapa ia melihat sosok Ana yang memakai gaun pengantin tersebut. Stella membuka matanya baru sosok Stella yang ia lihat. Huf, jantung Stefan tiba berdebar sangat kencang mengingat Ana. Kenapa aku bisa mikirin dia sih? Kenapa juga aku melihat dia yang memakai gaun itu? Ucap Stefan dalam hati sambil memijit pelipisnya.